Selamat pagi. Hari ini hari Minggu. Saya datang satu customer mobil Toyota Sienta. Dia ada kendala dengan sedikit baret di fender depan sini. Juga ada beberapa swil di belakang. Jadi ceritanya kemarin mobil ini nabrak belakangnya, terus dibawa ke asuransi. Saya dibawa ke asuransi, dia repair. Nah, proses compoundingnya belum selesai. Jadi proses compounding itu kering, nempel di cat. Jadi kalau hitam kelihatan banget. Nah, ada dua sih. Satu yang proses compounding itu nggak selesai. Sama ini ada baret sedikit. Nah, gimana caranya? Cara buat ngilangin baret itu, saya di sini. Ini saya pakai 3 material ini ya. Semua di-endorse sih sebetulnya sama Tarkowek. Nggak di-endorse juga, kenapa saya suka pakai Tarkowek ini. Produknya itu untuk pemakaiannya sangat mudah, nggak ribet. Terus dia juga bisa disupport dengan tool-tool yang nggak terlalu pro ya. Artinya tool-tool yang universal dia bisa pakai kayak gini. Nah, pertama, untuk menghilangkan baret-baret halus ini kita pakai ini produknya, Scratch and Swirl Removal. Nah, untuk step pertama itu nanti untuk ngangkat baretnya ini kita pakai Scratch and Swirl Removal. Ini buat materialnya. Nah, nanti untuk padnya, jadi kita yang siapkan itu adalah materialnya sendiri. Terus bentar, aplikator pad nih. Ini aplikator pad. Jadi aplikator pad ini nanti setiap ada obat atau bahan ini, kita jangan langsung ditempel di medianya. Tempel ini aplikator pad. Terus, nah ini pad untuk buffing ya, atau lebih sering dikenalnya polishing ya, buffing. Ada beberapa. Dan terakhir ini adalah kain microfiber. Nah, apa aja stepnya? Stepnya itu adalah pertama kita apply atau kita oleskan turtle scratch wheel and remover. Nah, kita oleskan. Oh ya, sebelumnya saya mau jelasin dulu ini kenapa ada 3 pad yang kita pakai. Pad ini ada yang flat seperti ini, dan ada juga yang bergelombang seperti ini. Nah, untuk pad yang flat seperti ini lebih disebut sebagai posing cell ya. Posing cell artinya kalau kita pakai obat di sini, obatnya itu tetap di sini, bersirkulasi di sini. Karena ketika tekan kepada media ini, nah ini tetap bersirkulasi di sini. Dan juga ini open cell. Nah, tapi baik open cell atau closed cell semua ada tingkat kelenturannya. Semakin dia keras, itu semakin heavy atau semakin abrasif dia. Untuk pemakaian yang scratch ini, kita pakai pad yang agak keras, yang heavy scratch. Jadi pemakaiannya itu saya kasih secara general aja. Kita pakai pakai scratch and removal untuk ngangkat baretnya ini menggunakan yang heavy scratch. Nah, pertama tuangkan dulu obatnya itu ke aplikator pad. Kita oles ini ya, tipis aja. Oke, setelah aplikator pad selesai, nah kita pakai yang ini pak, ini ya, yang heavy scratch untuk proses remove scratch ini.
Ini mesin yang saya pakai, dia masih konvensional ya. Dia masih rotary, belum mesin orbit. Dia dari 1000 sampai 2400 rpm, ada adjustmentnya juga di sini. Saya pakai pad yang diameter 7 in. Nah, ini sebetulnya pad untuk waxing ya, untuk final polishing, karena dia lebih sangat lembut sekali. Oke, kita pakai sini. Oke. Untuk remove scratch di aplikasi pertama, biasakan kita pakai speed yang paling rendah dulu ya. Paling rendah dulu. Untuk tahap awal kita cukup kembang dulu aja. Kita cukup kembang dulu. Wah, langsung hilang ya Pak ya? Ya. Oke. Ini untuk tahap awal, saya tidak melakukan penekanan yang cukup signifikan, hanya sebatas mengambang di putaran rendah. Tujuannya adalah untuk mengabrasifkan sisa-sisa kotoran dan debu di atas scratch atau gerisan ini. Langkah kedua, kita pakai lagi, apply lagi scratch and removernya. Tidak perlu banyak-banyak, karena kalau terlalu banyak malah menyusahkan kita ketika di step berikutnya. Karena posisi ini scratch remover ini harus benar-benar clear dan terangkat dari cat sebelum kita melanjutkan ke step polishing atau waxing. Kita apply lagi. Oke. Kita apply lagi. Untuk step kedua, kita naikkan speednya dan lakukan agak sedikit penekanan. Jadi ya, ini sudah mendekati hampir sempurna Pak ya, hampir sempurna. Kenapa saya sengaja bagi 3 step? Sebetulnya bisa sekali jalan bisa ke hajar semua dengan pakai pad yang berbahan wool. Cuman resikonya karena mesin saya masih rotary, belum yang orbit, kalau saya lupa atau terlalu fokus dengan speed tanpa memperhatikan pergerakan dari si mesin ini, dikhawatirkan nanti catnya botak. Itu kelemahan dari mesin rotary ini, karena dia hanya yang diatur speednya aja, dia konstan. Berbeda dengan mesin dual action ya, yang orbit itu. Kita pakai lagi sekali lagi ya. Pakai lagi. Karena mesin rotary ini torsinya kecil, jadi kita pakai torsi manual. Kita naikkan speednya.
Setelah beres, step by step, step finish, setiap selesai proses buffing, jangan lupa kita selalu membersihkan sisa-sisa residu dari cairan kimia sebelumnya dengan light microfiber. Kita bisa lihat hampir sudah 80% tersamarkan ya sekret yang tadi. Tidak ada ya. Nah, ini jika sudah seperti ini, kita lanjut step ke berikutnya adalah ke step untuk finishing. Step finishing menggunakan ini. Produk dari Turtle Wax Polishing Compound. Botolnya warna hitam. Ini sebetulnya sih step kedua untuk polishing compound itu untuk meratakan hasil dari proses pertama. Biasanya sih saya kalau misalnya posisi mobil baru, pada kondisi cat mobil baru seperti ini, karena catnya masih bagus, varnisnya masih bagus, saya suka mix supaya mempersingkat pekerjaan. Nah, ini untuk polishing compoundnya. Saya mix dengan ini wax liquid cleaner wax dari Turtle Wax juga. Sebetulnya sih ada dua tipe, liquid dengan pasta ya. Cuman karena saya lebih simpel pemakaiannya liquid, jadi saya pilih yang liquid. Kandungannya sama aja. Nah, saya campur di sini. Dan jangan lupa untuk proses polishing ini diganti, padnya diganti dengan pad khusus untuk polish and wax. Dia lebih lembut. Nah, untuk proses polishing ini kita pakai speed yang paling rendah. Prosesnya kita pelan-pelan aja, tapi rata. Sudah selesai, dan jangan lupa dilap kembali dengan microfiber ini. Lapnya itu cukup ngambang aja ya, nggak usah terlalu ada ditekan. Fungsinya untuk menghilangkan atau meratakan sisa-sisa waxing. Dan tarang, inilah hasilnya, cukup tersamarkan untuk skret sini. Memang tidak akan terlalu sempurna, tapi secara sekilas ini akan tersamarkan. Karena goresan ini tergantung dari kedalamannya. Karena lapisan cat itu ada 4 lapisan. Ada 4 lapisan itu terakhir. Lapisan teratas itu vernis, terus cat utamanya warna hitam, epoxy dempul dan material. Jadi semakin terlalu dalam si goresannya itu tidak akan bisa di recovery oleh
polishing. Jadi tetap harus kita lakukan sanding, baru repaint dan dipolish lagi. Oke, nanti kembali dengan tutorial berikutnya di video berikutnya. Bye.